Halo semuanya, selamat bertemu lagi dengan saya Mahardika di Fisika IC. Di video kali ini, kita akan belajar tentang perkenalan konsep vektor. Dan inilah materinya. Oke, kita akan lihat dulu besaran dalam fisika. Secara umum, besaran dalam fisika itu dibagi menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar memiliki nilai saja, tetapi tidak memiliki arah. Contohnya adalah jarak, massa, dan waktu. Kemudian besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya adalah gaya, perpindahan, dan kecepatan. Jadi kata kuncinya adalah besaran skalar hanya memiliki nilai, sedangkan besaran vektor memiliki nilai dan arah. Kita lanjut ke konsep berikutnya. Bagaimana melukis sebuah vektor? Harus diingat bahwa besaran vektor itu memiliki nilai dan arah. Artinya dalam melukisnya, kita harus menggambarkan nilainya, menggambarkan juga arahnya. Jadi misalnya kita punya sebuah vektor dalam arah 60 derajat terhadap sumbu X, maka melukisnya seperti ini. Arahnya adalah 60 derajat, harus diingat ini adalah pangkal vektornya. Tanda panah ini menyatakan arah vektornya. Kemudian nilai vektornya dinyatakan oleh ini. Jadi melukis vektornya kayak gitu, ada pangkal vektornya, titik tempat di mana vektor itu bekerja. Kemudian ini menyatakan arah vektornya. Arahnya juga dinyatakan oleh sudut ini. Jadi kalau kemudian kita punya vektor B gitu misalnya, vektor B dengan sudut 90 derajat terhadap sumbu X. Jadi kita lukis saja kayak gini. Pangkalnya kerja di sini, kemudian misalnya besarnya adalah 10 satuan, berarti kita lukis 10 satuan dengan arah ke situ, sudutnya adalah 90 derajat terhadap sumbu X. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kapan suatu vektor sama dengan vektor yang lain? Kita harus ingat definisi dari vektor itu, dia adalah besaran yang memiliki ada nilai, ada arahnya. Jadi suatu vektor sama dengan vektor yang lain jika nilainya sama, arahnya juga sama. Titik kerjanya boleh berbeda. Misalnya kayak gini. Saya punya sebuah garis di sini. Saya punya vektor A. Misalnya besarnya 10 satuan, sudutnya 30 derajat. Saya juga punya vektor B. Misalnya sudutnya 30 derajat. Ini adalah vektor B. Besarnya 10 satuan. Maka bisa saya nyatakan bahwa vektor A sama dengan vektor B. Kenapa? Karena nilainya sama, sama-sama 10, arahnya juga sama, sama-sama 30 derajat terhadap sumbu X. Gitu. Nah, kapan sebuah vektor dinyatakan negatif? Vektor itu negatif jika nilainya sama dengan vektor acuan, tetapi arahnya berlawanan. Misalnya saya punya vektor A. Vektor A itu arahnya ke kanan dengan besar tertentu. Kemudian vektor min A berarti anggaplah pangkalnya di sini. Arahnya ke situ. Ini adalah vektor min A. Besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Berikutnya, bagaimana cara menjumlahkan vektor? Vektor bisa dijumlahkan secara grafik maupun secara analitik. Pada bagian ini, kita akan berbicara tentang penjumlahan secara grafis dulu. Secara grafis, secara umum kita bagi jadi dua. Bedanya seperti apa? Konsep jajaran jenjang itu adalah pangkal vektor bertemu dengan pangkal vektor lainnya. Kalau poligon, konsepnya adalah ujung vektor pertama bertemu dengan pangkal dari vektor kedua. Maksudnya kayak seandainya saya punya vektor A dalam arti
kemudian punya vektor B dalam arah mendatar. Jika kita menjumlahkannya dengan cara metode jajaran genjang, maka kita lukisnya kayak gini. Kita lukis vektor A. Ini adalah vektor A. Kemudian pangkal vektor B akan berimpit dengan vektor A. Jadi kita lukis kayak gini. Selanjutnya buat garis sejajar vektor B di ujung vektor A. Kemudian buat garis sejajar vektor A di ujung vektor B. Kemudian pangkal ini dan ujung dari titik pertemuan kedua garis itu merupakan jumlah dari A plus B. Jadi ini adalah A plus B dengan metode jajaran genjang. Ya, oke, segitu dulu materi untuk video kali ini. Terima kasih sudah bersama saya. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe jika kalian merasa video ini penting untuk kalian. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Salam Fisika Isi.